Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Menang telak atas Oman, Hartman malah keluarkan peringatan keras. Berikutnya, Mozambik. Simak berita selengkapnya hanya di Drama Bola. Forget, I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Bayangkan ini, timnas Indonesia baru saja meraih kemenangan meyakinkan. Oman dibungkam tanpa ampun. 3 gol bersarang di gawang lawan, ribuan supporter bersorak. Media mulai memuji, dan publik sepak bola Asia mulai melirik kekuatan baru bernama Indonesia. Namun di tengah euforia itu, muncul satu pertanyaan yang membuat banyak orang terkejut. Mengapa John Hartman justru terlihat tidak terlalu puas? Mengapa pelatih yang baru saja membawa timnya menang besar malah mengeluarkan peringatan keras kepada para pemainnya? Apakah ada sesuatu yang belum kita lihat di balik kemenangan spektakuler tersebut? Suasana kemenangan memang sedang menyelimuti skuad Garuda. Skor 3-0 atas Oman bukan sekedar hasil pertandingan biasa. Ini adalah pesan kuat bahwa Indonesia mampu tampil dominan menghadapi lawan yang selama ini dikenal memiliki organisasi permainan yang disiplin dan fisik yang kuat. Para pemain tampil percaya diri. Aliran bola berjalan cepat. Kombinasi lini tengah terlihat hidup. Bahkan beberapa pengamat menyebut permainan Indonesia kali ini sebagai salah satu penampilan terbaik dalam beberapa bulan terakhir. Namun justru disinilah drama sebenarnya dimulai. Ketika banyak orang mulai merayakan kemenangan tersebut, John Hartman memilih berdiri di sisi yang berbeda. Ia tidak ingin para pemain larut dalam pujian. Ia tidak ingin kemenangan atas Oman membuat skuad Garuda merasa sudah berada di level tertinggi. Bagi Hartman, kemenangan bisa menjadi jebakan yang lebih berbahaya dibanding kekalahan jika tidak disikapi dengan benar. Dalam sesi evaluasi internal yang berlangsung setelah pertandingan, Hartman dikabarkan langsung mengingatkan seluruh pemain bahwa pekerjaan mereka belum selesai. Menang besar memang penting, tetapi mempertahankan performa jauh lebih sulit. Ia menekankan bahwa satu pertandingan tidak menentukan masa depan tim nasional. Yang menentukan adalah konsistensi dari hari ke hari, latihan ke latihan, dan pertandingan ke pertandingan. Pesan itu terdengar sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Hartman memahami betul bagaimana banyak tim besar runtuh karena terlalu cepat puas. Mereka menikmati pujian publik, merasa berada di jalur yang benar, lalu kehilangan fokus saat menghadapi tantangan berikutnya. Kesalahan seperti itulah yang ingin dihindari oleh pelatih asal Kanada tersebut. Jika melihat jalannya pertandingan melawan Oman, memang ada banyak hal positif yang bisa dibanggakan. Pertahanan Indonesia tampil lebih rapi. Transisi menyerang berjalan efektif. Para pemain muda menunjukkan keberanian dalam mengambil keputusan. Bahkan komunikasi antar lini terlihat jauh lebih baik dibanding beberapa pertandingan sebelumnya. Tetapi, Hartman rupanya melihat sesuatu yang berbeda. Ia melihat detail-detail kecil yang mungkin luput dari perhatian penonton. Ada momen ketika konsentrasi pemain sempat menurun. Ada beberapa peluang yang seharusnya bisa diselesaikan lebih baik. Ada fase permainan ketika tempo tim menurun dan lawan mulai mendapatkan ruang. Hal-hal kecil inilah yang menjadi fokus utamanya. Bagi seorang pelatih bermental juara, kemenangan bukanlah akhir dari evaluasi. Justru kemenangan sering menjadi bahan evaluasi paling penting. Saat tim menang, banyak kelemahan yang tertutupi oleh hasil akhir. Sementara saat kalah, semua kesalahan langsung terlihat jelas. Karena itu Hartman memilih tetap kritis meskipun timnya baru saja meraih hasil gemilang. Keputusan tersebut mulai mendapat perhatian luas dari para penggemar sepak bola Indonesia. Sebagian mendukung penuh pendekatan Hartman. Mereka menilai inilah mentalitas yang selama ini dibutuhkan timnas Indonesia. Mentalitas yang tidak cepat puas dan selalu haus akan perkembangan. Namun di sisi lain, ada juga yang merasa para pemain seharusnya diberi ruang untuk menikmati kemenangan mereka. Menurut sebagian fans, kemenangan atas Oman layak dirayakan karena menjadi bukti nyata perkembangan tim dalam beberapa bulan terakhir. Perdebatan pun mulai muncul di berbagai platform media sosial. Komentar demi komentar bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa Hartman sedang membangun budaya juara. Ada yang menyebut ia terlalu keras.
Ada pula yang percaya bahwa sikap tegas seperti inilah yang membedakan pelatih biasa dengan pelatih yang mampu membawa perubahan besar. Terlepas dari berbagai pendapat tersebut, satu hal yang sulit dibantah adalah adanya perubahan atmosfer di dalam skuad Garuda. Para pemain kini terlihat memiliki standar yang lebih tinggi. Mereka tidak lagi hanya ingin menang, mereka ingin mendominasi. Mereka ingin terus berkembang. Dan yang paling penting, mereka mulai percaya bahwa mereka bisa bersaing dengan siapapun. Kemenangan atas Oman juga menjadi sinyal kepada negara-negara lain di Asia Tenggara bahwa Indonesia tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Tim ini memiliki kombinasi pemain muda berbakat, pemain berpengalaman, serta dukungan supporter yang luar biasa. Semua elemen itu perlahan mulai menyatu menjadi sebuah kekuatan yang menarik perhatian banyak pihak. Meski demikian, jalan yang harus ditempuh masih sangat panjang. Tantangan yang lebih berat sudah menunggu di depan. Lawan-lawan berikutnya tentu akan mempelajari permainan Indonesia secara detail. Mereka akan mencari kelemahan. Mereka akan mencoba menghentikan momentum Garuda sebelum semakin besar. Inilah alasan mengapa Hertman memilih mengeluarkan peringatan keras setelah kemenangan atas Oman. Ia ingin para pemain memahami bahwa kemenangan hari ini tidak menjamin kemenangan besok. Dalam sepak bola modern, siapapun yang berhenti berkembang akan segera tertinggal. Dan mungkin disitulah letak kekhawatiran terbesar sang pelatih. Bukan tentang kualitas pemainnya, bukan tentang kemampuan timnya, melainkan tentang rasa puas yang bisa muncul secara perlahan setelah meraih kemenangan besar. Kini pertanyaannya adalah, apakah para pemain mampu menjalankan pesan tersebut? Apakah skuad Garuda bisa mempertahankan rasa lapar mereka setelah mendapatkan banyak pujian? Atau justru kemenangan atas Oman akan menjadi awal dari ujian mental terbesar yang harus mereka hadapi? Yang pasti, satu kemenangan belum cukup bagi John Hertman. Ia menginginkan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang mungkin sedang disusun secara perlahan di balik layar. Sebuah proyek yang tidak hanya bertujuan memenangkan pertandingan, tetapi juga mengubah wajah sepak bola Indonesia di masa depan. Dan jika benar demikian, maka kemenangan 3-0 atas Oman mungkin hanyalah permulaan. Karena kabarnya, Hertman sudah menyiapkan langkah berikutnya yang bisa membuat banyak orang terkejut. Apa sebenarnya rencana besar tersebut? Dan siapa pemain yang akan menjadi kunci dalam proyek rahasia sang pelatih? Kini fokus timnas Indonesia mulai beralih ke tantangan berikutnya, yaitu menghadapi Mozambik. Meski secara nama tidak sepopuler beberapa tim besar dunia, Mozambik bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Tim asal Afrika tersebut dikenal memiliki karakter permainan cepat, mengandalkan kekuatan fisik, serta berani melakukan pressing tinggi sejak menit-menit awal. Bagi John Hertman, pertandingan ini akan menjadi ujian yang sangat berbeda dibanding saat menghadapi Oman. Dalam beberapa sesi latihan terakhir, Hertman dikabarkan mulai menyiapkan sejumlah variasi taktik untuk menghadapi gaya bermain khas Afrika. Ia ingin para pemain terbiasa menghadapi lawan yang memiliki kecepatan dan duel fisik yang kuat. Karena itu, intensitas latihan pun mulai ditingkatkan. Tidak ada pemain yang mendapat perlakuan khusus. Semua harus menunjukkan kemampuan terbaik jika ingin mendapatkan tempat di susunan pemain utama. Pertandingan melawan Mozambik juga diprediksi menjadi kesempatan bagi beberapa pemain muda untuk membuktikan diri. Setelah tampil cukup menjanjikan dalam beberapa laga sebelumnya, persaingan di dalam skuad Garuda semakin ketat. Hertman ingin melihat siapa saja pemain yang mampu menjaga konsistensi performa ketika menghadapi tekanan yang berbeda. Baginya, inilah momen untuk mengukur kedalaman skuad yang sesungguhnya. Di kalangan supporter, optimisme mulai terasa semakin besar. Banyak yang percaya kemenangan atas Oman bisa menjadi modal penting untuk menghadapi Mozambik. Namun tidak sedikit pula yang mengingatkan bahwa setiap pertandingan memiliki cerita yang berbeda. Apa yang berhasil dilakukan saat melawan Oman belum tentu berjalan mulus ketika menghadapi tim dengan karakter permainan yang berbeda. Karena itulah para pendukung berharap para pemain tetap rendah hati dan tidak kehilangan fokus. Jika Indonesia mampu kembali meraih hasil positif melawan Mozambik, maka kepercayaan diri skuad Garuda akan meningkat drastis menjelang agenda-agenda besar berikutnya. Namun yang lebih penting dari sekadar hasil akhir adalah bagaimana tim menunjukkan perkembangan permainan dari laga ke laga. Mampukah pasukan John Hertman kembali membuktikan kualitasnya? Ataukah Mozambik justru akan menjadi ujian yang membuka kelemahan yang selama ini belum terlihat? Jawabannya akan segera terungkap saat kedua tim bertemu di lapangan. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb.